Bonjour, ini adalah GCR minggu lalu, tanggal 11 Januari. Oke, ada tugas yang saya berikan, ada yang respon satu orang, yaitu Davina, versi Davina. Lalu untuk instruksinya, catatlah pada buku catatan pour faire, parce que. Simak penjelasan saya karena ada 71 komentar sudah berjalan minggu lalu. Oke, dan latihannya harusnya sudah dikerjakan juga. Tapi karena belum selesai, berarti minggu lalu memang tidak usah ada Google Form yang dikerjakan. Lanjut ke komentar yang ada di sini. Saya memberitahu ada pourquoi dan pourquoi. Bedanya adalah satu kata dan dua kata. Selanjutnya, saya katakan juga bahwa untuk menanyakan tujuan, pergunakanlah pourquoi. Tapi kalau menanyakan penyebab suatu kejadian, katakanlah pourquoi tapi disambung. Oke, tulisannya disambung. Hanya bisa dibedakan ketika dalam bentuk tulisan. Dan saya minta kalian menuliskan kalimat dalam bahasa Indonesia untuk apa? Tuh. Tapi kalau motor itu buat ini bukan kalimatannya. Kalimatannya ini juga ada yang kurang sedikit, harus ada tanda tanyanya. Oke, menanyakan kurang, ada yang kurang berarti tanda tanya. Apa fungsi dari penghapus? Apa gunanya? Iya, betul. Kalau bagaimana bukan ya. Dan satu lagi untuk menanyakan suatu tujuan, misalnya apa kegunaan alat, apalah alat, ada alat. Oke. Dan selanjutnya, kalau bagaimana bukan. Kalau apa bukan. Kita nggak yang sedang dipelajari adalah mengatakan untuk suatu tujuan dari suatu perbuatan atau kata bendanya. Ya, jadi menggunakan kata untuk apa, lalu dengan menggunakan karena untuk menjelaskan penyebab. Oke, apa kegunaan benda tadi sudah, apa fungsi dari benda itu tadi sudah, apa kegunaan dari motor itu. Oke, pourquoi itu apa gunanya, apa fungsinya, untuk apa, ya, penyebab kenapa. Ini Dustin menjawab kenapa. Lalu sampai akhirnya saya sudah jelaskan juga, ini tolong dicatat nih harusnya, pourquoi itu sama dengan mengapa, apa penyebabnya. Oke, untuk apa pensil. Kalau dijawab berarti untuk menulis. Sama, dalam bahasa Prancis pun ada kata yang digunakan untuk plus kata kerja. Oke, di sini saya tambahkan pourquoi, pour écrire, untuk tambah kata kerja menulis, pour écrire. Oke. Tas kulit itu buatan Bandung. Ini menjawab dari mana tas kulit itu? Buatan siapa? Oke, tapi tidak menjawab untuk apa. Berarti kalimat ini salah. La gomme c'est pour, kata bendanya la gomme. Gomme itu adalah penghapus. C'est pour apa? Pour effacer, ya, untuk penghapus. Pour effacer cukup atau tambahkan tulisan boleh. Pour effacer. Ini benar. Nah, saya berharap Iksan sudah mengerjakan kuis. Oke, dan inilah hasilnya. Kemudian untuk hari ini, revisi, mengulang, review, revisi pourquoi, pour, parce que, yang kemarin. Tolong periksa lagi catatannya, kerjakan latihan ini. Ini saya berikan contoh lain. An berkata, le stylo c'est pour quoi faire, berarti dia nanyakan tujuan, untuk apa. Untuk apa itu le stylo? Untuk apa dikerjakan, untuk apa le stylo? Tamia c'est pour écrire. Contoh lain, pourquoi tu veux un crayon? Kenapa? Nah, di sini disambung, berarti ngomongnya kenapa. Kenapa kamu ingin crayon? Kenapa kamu ingin crayon? Crayon itu un crayon sebuah pensil. Parce que, karena, je veux dessiner, karena saya ingin. Je veux, ini kelas 2 udah, je veux dessiner. Dessiner adalah menggambar. Nah, saya berharap di sini ada respon seperti yang saya tulis di WhatsApp, tapi tidak ada yang respon. Ini termasuk dalam penilaian komentar di sini. Paling tidak kalian mengatakan saya mengerti atau saya tidak mengerti. Kita ada interaksi di GCR. Oke, saya tunggu. Merci.